Teman-teman Liputan 6, pada akhirnya revisi Undang-Undang TNI yang memang sempat menuai polemik ini disahkan oleh DPR pada hari ini. Tadi kami memantau ada sejumlah protes memang yang terjadi di kawasan DPR MPR terkait dengan pengesahan Undang-Undang TNI ini. Kami akan coba merangkum kepada Anda apa saja poin perubahan yang sudah disahkan oleh DPR. Jadi, Ketua DPR RI Puan Maharani memang menyatakan ada 3 perubahan pasal dalam RUU TNI nomor 34 tahun 2004 yang menjadi substansi pembahasan DPR dan pemerintah. Ketiga, perubahan tersebut terkait dengan penambahan tugas pokok TNI, kemudian penambahan jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif ya, dan kemudian adalah penambahan masa dinas ataupun pensiun dari TNI. Yang pertama adalah perubahan yang paling menjadi sorotan ini adalah perubahan pasal 47 terkait dengan jabatan TNI aktif di kementerian ataupun lembaga. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI yang lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya boleh menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI yang baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif juga bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Selanjutnya, poin revisi adalah soal batas usia pensiun yang diatur dalam pasal 53. Pada Undang-Undang TNI yang lama, batas usia pensiun TNI ini paling lama adalah 58 tahun. Sedangkan batas usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama adalah 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang TNI yang baru ini mencatat batas usia pensiun Bintara dan Tamtama paling tinggi adalah 55 tahun. Kemudian perwira dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun. Kemudian perwira tinggi bintang 1 ini adalah 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 paling tinggi adalah 61 tahun, kemudian perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun. Poin selanjutnya, dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 1 dan 16 ini terkait dengan tugas pokok dari TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait dengan tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia serta kepentingan nasional di luar negeri. Jadi inilah poin-poin penting yang didiskusikan oleh pihak DPR dan pemerintah, kemudian akhirnya disahkan pada hari ini. Menurut kamu apakah ini sudah proporsional? Komen di bawah.